Bab 1302. Owen, keterampilan medismu benar-benar hebat. Kamu bukan hanya berhasil menyelamatkan nyawa Elliot, tetapi juga sudah menyembuhkan kakinya. Kami benar-benar nggak tahu harus bagaimana berterima kasih kepadamu, ujar Adrian dan Eliana dengan terharu. Terutama Adrian, gara-gara prasangka buruknya terhadap Owen, dia hampir mencelakai Elliot. Untungnya, keterampilan medis Owen sangat tinggi sehingga mampu membangkitkan Elliot dari kematian. Pada saat ini, dia sudah sepenuhnya dikejutkan oleh keterampilan bela diri Owen dan juga merasa sangat berterima kasih pada Owen. Owen, bukannya tadi Pak Miguel yang mengobatiku? Apa hubungannya kesembuhanku dengan Owen? Tanya Elliot dengan bingung. Sebelum meninggal, dia ingat bahwa pengobatan Miguel sudah berhasil membuatnya berdiri lagi. Namun, dia tidak tahu apa yang terjadi setelah itu. Elliot, begini, tadi, kamu sudah mati. Owen yang berhasil membangkitkan kamu dari kematian, jelas Adrian secara singkat. Hah? Apa? Selesai mendengar penjelasan Adrian, Elliot langsung terkejut. Dia baru sadar bahwa dirinya ternyata sudah sempat meninggal. Jika bukan karena Owen yang turun tangan untuk menyelamatkannya tepat waktu, dia pasti akan benar-benar meninggal begitu saja. Ternyata apa yang dikatakan Owen benar. Aku keracunan, bukan mengalami kerusakan saraf tulang belakang, gumam Elliot. Dia akhirnya sadar bahwa dirinya dan Adrian sudah salah paham pada Owen. Owen telah berulang kali mencegahnya mengonsumsi pil Snow Sage, tetapi dia tidak mendengar nasihat Owen sehingga mencelakai dirinya sendiri. Dia menyalahkan dirinya yang bodoh dan merasa sangat bersalah pada Owen. Selanjutnya, dia hendak berlutut pada Owen untuk menebus kesalahannya dan sekalian berterima kasih kepada Owen. Om, jangan begitu. Owen yang menyadari, maksud Elliot langsung terkejut dan buru-buru mengulurkan tangan untuk menahannya. Owen, maaf, aku sudah salah paham padamu sebelumnya. Aku nggak akan melupakan kebaikanmu ini sampai akhir hayatku, ujar Elliot dengan penuh terima kasih. Kamu nggak usah sungkan. Kerabat Teresa juga adalah kerabatku. Berhubung kita ini satu keluarga, sudah seharusnya aku melakukannya, jawab Owen sambil tersenyum. Apa yang kamu bilang benar. Kita ini satu keluarga. Elliot juga tersenyum. Setelah kejadian ini, dia sudah mengakui Owen sebagai pacarnya Teresa. Bukan hanya Elliot, Eliana, Ruby, dan Mandy juga sudah menerima Owen. Mantap. Hanya Adrian seorang yang masih terlihat agak ragu. Meskipun Owen sudah menyelamatkan nyawa Elliot, basis kultivasi Owen terlalu rendah. Selain itu, Owen juga berani membual di hadapannya. Saat kebohongannya terbongkar, Owen juga tidak mau mengaku. Jadi, Adrian merasa karakter Owen kurang bagus dan dia tidak layak untuk mendampingi Teresa. Om, racun dalam tubuhmu baru selesai ditawarkan. Kamu perlu memulihkan diri dengan baik untuk beberapa saat. Sekarang, aku akan memberikan resep obat untukmu. Kelak, minum saja obatnya tepat waktu. Kira-kira 10-15 hari lagi, kakimu akan sepenuhnya pulih, pesan Owen. Keren. Oke, Elliot mengiyakannya. Setelah berdiri sejenak, kedua kakinya memang sudah terasa lelah. Kemudian, dia pun kembali duduk di kursi roda dengan bantuan Ruby. Setelah itu, Owen meminta kertas dan pena dari Mandy. Seusai menuliskan resep obat, dia menyerahkan kertas itu kepada Elliot. Bab 1303. Di sisi lain, Miguel terlihat malu setelah melihat Owen berhasil menghidupkan Elliot kembali. Kali ini, dia sudah hampir membunuh Elliot karena tidak mendengar peringatan Owen. Gemetaran. Dalam sekejap, dia juga tidak tahu harus bagaimana menghadapi Adrian dan yang lain. Pak Miguel, berhubung Elliot sudah baik-baik saja, aku nggak akan mempermasalahkan hal ini denganmu. Pergilah, kata Adrian dengan dingin. Pak Adrian, terima kasih atas kemurahan hatimu. Miguel diam-diam merasa lega. Kemudian, dia menatap Owen dan menangkupkan tangannya sambil memuji dengan tulus. Sobat, keterampilan medismu benar-benar hebat. Kali ini, wawasanku sudah bertambah dan merasa sangat kagum pada keterampilan medismu. Gentle dokter nih. Dulu, Miguel selalu membanggakan keterampilan medisnya. Namun, setelah menyaksikan keterampilan medis Owen yang mampu membangkitkan orang dari kematian, dia benar-benar merasa sangat kagum pada keterampilan medis Owen sehingga tidak bersikap sombong lagi. Pak Miguel, kamu terlalu memujiku. Aku hanya beruntung kok, jawab Owen sambil tersenyum rendah hati. Sobat, ini kartu nama dan kontakku.
Kelak kalau aku menghadapi kesulitan dalam bidang medis, aku ingin meminta bimbinganmu. Aku harap kamu nggak menolak untuk mengajariku, ujar Miguel sambil menyerahkan selembar kartu nama pada Owen. Aku masih nggak layak untuk memberi bimbingan padamu. Kelak kalau ada kesempatan, kita bisa saling bertukar pengetahuan. Saat melihat sikap Miguel yang sangat tulus, Owen pun tidak mempermalukannya dan menyimpan kartu nama itu. Setelah itu, Miguel berpamitan dan membawa asistennya pergi. Selamat. Kakek, kalau nggak ada masalah lain lagi, aku dan Owen pulang dulu ya. Setelah semua masalah selesai, Teresa pun hendak berpamitan. Teresa, jangan buru-buru pergi. Ini sudah hampir jam makan siang. Kalian makan saja dulu sebelum pulang, kata Adrian untuk menahan mereka. Meskipun merasa Owen tidak sepadan untuk Teresa, Owen tetap sudah menolong Elliot. Prasangka buruk Adrian terhadap Owen pun berkurang banyak sehingga sikapnya juga menjadi jauh lebih bersahabat. Oke deh, Teresa mengangguk dan menyetujuinya. Saat makan siang, Adrian, Eliana, dan orang lainnya berterima kasih pada Owen lagi karena sudah menolong Elliot. Hubungan kedua belah pihak juga semakin dekat. Mereka pun melewati waktu yang gembira. Setelah makan siang, Teresa, sekarang kamu tinggal di mana? Jarang-jarang kamu datang ke Tonham Selatan. Kalau tinggal di luar, kamu mungkin kurang nyaman. Bagaimana kalau kamu tinggal saja di kediaman keluarga Senjaya? Tanya Adrian setelah berpikir sejenak. Dia tidak ingin Teresa tinggal di luar sendirian. Kakek, nggak usah kok. Owen sudah membeli sebuah villa di sini. Kami tinggal di sana saja, tolak Teresa dengan halus. Oke deh. Adrian bisa menebak bahwa hubungan Owen dan Teresa sangat dekat. Meskipun kurang menyukai karakter Owen, dia juga tidak berdaya. Om, apa ada pasar barang antik di Tonham Selatan? Aku ingin membeli beberapa giok yang berkualitas tinggi, tanya Owen sambil menatap Elliot. Pasar barang antik ada di... Sudahlah, kalian baru pertama kali datang kemari dan masih asing sama wilayah di sini. Biarpun aku kasih tahu, kalian juga belum tentu tahu. Bagaimana kalau aku suruh Mandy langsung bawa kalian ke sana saja? Tanya Elliot setelah merenung sejenak. Oke, kalau begitu, repotin Kak Mandy ya, jawab Owen sambil mengangguk. Kemudian, dia, Teresa, dan Mandy meninggalkan kediaman keluarga Senjaya bersama. Bab 1304. Pasar barang antik Cutler adalah kawasan perdagangan barang antik yang terbesar, termewah, dan paling terkenal di Tonham Selatan. Di luar pasar barang antik, terdapat tempat parkir terbuka. Setelah menghentikan mobil, Owen, Teresa, dan Mandy pun turun dari mobil. Pada saat ini, ada seorang pemuda berusia sekitar 27-28 tahun yang berdiri tidak jauh dari sana. Dia terlihat tampan, berpakaian mewah, dan juga membawa dua pengawal yang terlihat mengesankan bersamanya. Mandy, aku di sini. Saat melihat Mandy, pemuda itu melambaikan tangannya dan berjalan mendekat. Sementara itu, Mandy juga membawa Owen dan Teresa untuk menyambutnya. Owen, Teresa, mari kuperkenalkan kalian. Dia ini tunanganku dan juga putra kedua dari keluarga Susanto, namanya Toby. Toby, mereka adalah Teresa, adik sepupuku dan Owen, pacarnya Teresa, ujar Mandy untuk memperkenalkan mereka. Adik sepupu, Toby menatap Teresa dan langsung terpesona. Awalnya, dia merasa Mandy sudah sangat cantik dan lembut. Mandy juga termasuk wanita cantik yang sangat langka. Tak disangka, Teresa malah jauh lebih cantik lagi daripada Mandy. Ditambah dengan keanggunannya, Teresa terlihat bagaikan seorang dewi yang turun ke dunia fana. Halo, Teresa, senang berkenalan denganmu. Setelah tersadar dari keterkejutannya, Toby segera tersenyum dan mengulurkan tangannya untuk menjabat tangan Teresa. Melihat tindakan Toby yang agak mendadak ini, Teresa pun tertegun dan tidak tahu harus berbuat apa. Kak Toby, kami juga senang bisa berkenalan denganmu, ujar Owen sambil tersenyum dan menjabat tangan Toby. Kamu, Toby mengerutkan keningnya. Teresa adalah adik sepupu tunangannya. Tidak peduli seberapa cantik pun Teresa, dia juga tidak mungkin berpikiran jahat terhadap Teresa. Namun, Toby belum pernah bertemu dengan wanita secantik Teresa. Jadi, dia pun tanpa sadar ingin berhubungan lebih dekat dengan Teresa. Meskipun hanya menjabat tangan Teresa,
dia sudah merasa puas. Sekarang, Owen malah tiba-tiba merusak kesempatannya. Dia pun merasa sangat kesal terhadap Owen. "Mandy, kenapa sebelumnya aku nggak pernah dengar soal adik sepupumu ini?" tanya Toby dengan bingung. Dia mencoba untuk menekan kekesalannya. Toby dan Mandy adalah teman kuliah. Mereka sudah berpacaran selama 4-5 tahun. Selain itu, mereka juga baru bertunangan beberapa saat yang lalu dan berencana untuk menikah beberapa bulan lagi. Jadi, Toby mengenal hampir semua kerabat Mandy. Akan tetapi, ini adalah pertama kalinya dia melihat Teresa. Oh, Teresa itu putrinya tanteku yang sudah meninggal. Selama ini, dia tinggal di Jenggala. Baru hari ini dia datang untuk mengunjungi kami, jelas Mandy secara singkat. Ternyata begitu. Setelah itu, Toby pun menunjukkan ekspresi mengejek. Dia tentu saja bukan mengejek Teresa. Dia sudah menganggap Teresa sebagai wanita yang sangat istimewa. Orang yang ingin Toby ejek adalah Owen. Owen hanyalah seorang anak kampungan dari Jenggala, tetapi malah mampu mendapatkan wanita secantik Teresa. Dia merasa sangat cemburu pada keberuntungan Owen. Bersambung.